Halo, kami dari kelompok 7, mata kuliah metode numerik, Prodi Sistem Informasi Unsrat, akan mempresentasikan tentang interpolasi dengan dosen pengampu Wisar Witsli Kalengkong MKOM. Sebelumnya, adapun anggota kelompok kami dalam Dut Pagewang, Bulan Tandilolo, William Hegel, dan Wawan Difu. Oke, untuk topik yang akan kami bahas, yang pertama yaitu interpolasi linear, yang kedua interpolasi kuadrat, yang ketiga interpolasi polinomial, dan yang keempat yaitu interpolasi Lagrange. Sebelum masuk ke dalam topik, kita akan membahas apa itu interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi dan ekstrapolasi digunakan dalam mengolah data, karena data yang dimiliki umumnya memiliki pola, dapat berupa polinomial atau mengelompok. Kemudian interpolasi dan ekstrapolasi merupakan proses dalam tanda kutip menebak nilai data dengan memperhatikan data yang dimiliki. Interpolasi adalah teknik mencari suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui, sedangkan ekstrapolasi adalah teknik menentukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang telah diketahui. Ada 4 jenis interpolasi, yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi polinomial Newton, dan interpolasi Lagrange. Yang pertama yaitu interpolasi linear. Seperti namanya, linear yaitu menggunakan garis lurus, menggunakan titik-titik antara dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus, seperti yang terlihat pada grafik di sebelah kanan. Yang pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, misalnya titik pertemuan antara X1 dan Y1 yaitu titik P1 dan titik P2 yaitu titik pertemuan antara X2 dan Y2. Dan persamaan ini dituliskan seperti pada rumus di samping. Kemudian kita mencari Y, dan jika dimasukkan ke dalam pola di mana Xn dan Yn, kita peroleh rumus Yn tambah 1 dikurang Y. Yn tambah 1 dikurang Yn per Xn ditambah 1 dikurang Xn dikali X dikurang Xn tambah Yn. Kemudian rumus yang tadi dapat disederhanakan menjadi P1X sama dengan A0 tambah A1 X dikurang X0, di mana A0 yaitu Y0 dan A1 yaitu Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Dan rumus ini atau bentuk ini merupakan disebut divided difference yang digunakan dalam menyelesaikan interpolasi linear. Interpolasi kuadratik adalah metode yang penyempurna setelah interpolasi linear, karena banyak kasus dengan penggunaan interpolasi linear tidak memuaskan, sebab fungsi yang diinterpolasi berbeda cukup besar dari fungsi linear. Untuk itu digunakan polinomial lain yang berderajat 2 dalam kurung interpolasi kuadrat atau lebih mendekati fungsinya. Interpolasi kuadrat digunakan untuk mencari titik antara dari 3 buah titik, yaitu P1, P2, dan P3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Kemudian topik yang ketiga itu interpolasi polinomial Newton. Bentuk ini merupakan lanjutan dari interpolasi linear atau dua titik dan interpolasi kuadrat atau tiga titik dengan menggunakan pendekatan divided difference atau selisih terbagi. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini kita memiliki nilai P1X sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0. Kemudian untuk P2, P2X sama dengan P1X ditambah A2 X dikurang X0 X dikurang X1. Jadi di persamaan P2 ini ada nilai P1. Nilai P1 itu A0 ditambah A1 X dikurang X0. Ini kita substitusi ke persamaan 2 seperti di P2X, yaitu sama dengan A0 ditambah A1
X dikurang X0 tambah A2 X dikurang X0 X dikurang X1. Kemudian untuk P3, P3X sama dengan P2 X ditambah A3 X dikurang X0 X dikurang X1 X dikurang X2. Sama seperti langkah sebelumnya, di sini ada P2, jadi nilai P2 yang di atas itu kita substitusi ke persamaan P3. Nah, jika dijabarkan P3, nilai P3 itu P3X sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0 ditambah A2 X dikurang X0 X dikurang X1 ditambah A3 X dikurang X0 X dikurang X1 X dikurang X2 dan seterusnya. Jadi semakin banyak titik yang kita punya, maka otomatis nilai pendekatan yang kita miliki akan semakin dekat dengan aksen. Yang keempat, interpolasi Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange digunakan untuk mencari titik-titik antara dari nilai n buah titik P1, P2, P3 hingga nilai ke Pn dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan dengan Pn dikali X, sigma n I sama dengan 0, F dikali XI dikali sigma N J sama dengan 0, J tidak sama dengan 1. X dikurang XJ per XI dikurang XJ dengan nilai I sama dengan 0, 1, 2 hingga nilai ke N. Interpolasi ini merupakan bentuk paling mudah dipahami namun kurang disukai karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi sangat besar. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan pada presentasi kami. Sekian dan terima kasih.